Coba nih lu pikir, ini gue kasih contoh satu, lu lihat di situ, itu bener nggak? Lu footage lu kenapa salah? Gue bilang salah. Lu lihat dari footage itu satu. Welcome home, welcome back, welcome. Sekarang ada Tommy, Tommy / VJ RPTV. Apa kabar Tom? Good. Setahu gue Tommy sama Jerry. So if you guys were wondering kenapa kita ada di sini, gitu, udah lama kita mau wujudin yang namanya bahasan-bahasan tentang visual, baik itu VJ, teknologi dan macam-macam gitu. This time we're going to discuss that. Akhirnya kesampaian juga. Biasanya kita diinterview sama RPTV, tapi sekarang kebagian menginterview mereka gitu. Well, ini bukan orang baru di dunia multimedia, visual dan sebagainya. So our discussion now adalah ngebahas tentang video setup Tom. As we know, gue tahu lu paling lengkap lah kalau buat masalah setup gitu. Iya. Dari mulai peralatan, alat hiburan, Kursi. Kursi satu karena buat males-malesan ini festival setup sama setup biasa tuh dia punya rumus-rumusnya sendiri gitu. Ini kan Tommy ini kan mungkin daripada teman-teman sekalian ini belum kenal banget nih sama Tommy, ya kan? Mungkin lu bisa kenalin dulu nama lu Tommy apa sih? Kepanjangannya apa? Tommy J Ada di bisa. sini nih Tommy gitu. Tommy J bisa. Awas banget. Nanti ketahuan ya. Oke, mungkin nama lu terus kemudian profesi lu selain apa, kan lu juga VJ tapi juga tergabung di RPTV kan? Ngapain aja sih di RPTV? Silakan Tom. Gue tuh, ya gue namanya Tommy. Gue punya company namanya Visual Corporation. Itu lebih ke corporate lah gitu. Kalau di studio tuh ada studio, jadi satu tuh Visual Corporation, satu lagi RPTV gitu. Visual Corporation tuh lebih ke corporate lah, bikin bumper, bikin apa segala motion graphic lah, sama kayak motion house gitu. Tapi versi kecil. Nah, itu yang kedua tuh lebih ke RPTV itu lebih ke entertainment, jadi kayak konser, kayak bikin loops, bikin video loops gitu untuk Resolum. Nah, gitu. Di RPTV gue lebih ke tukang kabel. Tukang kabel. Berarti ada dua lo di satu, well in the field of technology and visual, lo punya dua brand ya. Satu lagi yang lebih corporate, satu lagi yang lebih entertainment. So kita membahas yang mana nih? Kalau secara job desk gue tetap sama. Gue lebih ke technical lah. Kalau di RPTV pun gue technical, di Visual Corp karena gue lebih ke produser technical juga sih gitu. Technical consultant gitu. Lebih kayak gitu. Jadi, kita mulai dari RPTV kali ya. Kan RPTV as we know lo udah main di banyak festival dan festival kelas dunia lah gitu kan, the biggest festival in Indonesia, Asia Tenggara, DWP sama beberapa festival lain yang festival apa aja sih kalau boleh tahu? Ada Synchronize sama Monster House udah pasti. SSVR, SSVR ya, itu sampai tur-turnya juga gue ikut gitu. Apa mainly itu kan EDM ya? Iya, EDM. Kalau RPTV mostly EDM. Cuman kalau kayak Synchronize kan juga kan ada band juga gitu. Jadi sebenarnya ya lebih ke entertainment aja sih, generally entertainment. Kalau kita emang nggak punya kontennya, emang kita harus produce gitu. Jadi by request juga bisa gitu. Kadang-kadang VJ gue yang satu lagi yang terjadi tamu juga itu di
separate itu ntar dia juga akan bahas paling lebih ke bandnya gitu, band-bandnya siapa aja yang kita udah pernah kawal gitu-gitu. Itu ada juga gitu. Jadi by request kita juga ada. Jadi yang personal gitu juga ada gitu. Ada band-band atau grup-grup lah yang kita barengan juga gitu. Dia request special konten untuk dimainin di siapa show mereka. Boleh share nggak? Itu ntar aja. Oh ntar aja. Berikut. Oh oke. Sama bapaknya khusus satu. Alright. Nah, oke. Berarti kan maksudnya kayak Tommy kan lebih banyak di sistem dan technical matters gitu ya di sini. Kalau A2Z-nya sih sebenarnya sih jatuhnya lebih tergantung ke promotor atau IO-nya sih. Gitu. Kalau mereka dari tim production-nya sebenarnya udah ngerti dan kita udah satu obrolan gitu, sebenarnya sih fine aja gitu. Jadi yang kalau gua biasanya mencoba untuk mengedukate tim production untuk ngerti dulu lah gitu. Ngerti dulu kita udah jalurnya udah sama belum nih, gitu ngobrolannya sama atau enggak gitu. Karena ternyata yang udah gitu, untungnya gue ikut yang internasional adalah begitu ketemu bule, wah di sana ternyata beda nih sama kita punya gitu. Gitu. Mereka punya riders kayak gini, which is itu mereka tuh sesuai sama guidebooknya, manual booknya si alat itu gitu, misalnya gitu, LED, misalnya prosesor gitu. Mereka ya tergantung itu banget gitu. By the time itu menghadapi masalah, di Indonesia tuh bisa ngakalin, kalau di sana tuh nggak boleh ngakalin gitu. Harus sesuai sama itu, gitu aja sih. Gitu. Jadi ya itu, kalau itu udah dari situ ntar baru gua bisa, oh ini alatnya udah tahu nih apa gitu. Ntar gua bisa tahu hitungannya berapa gitu. Kita butuhnya berapa prosesor atau apa gitu. Ntar kita bikinin skematik, kita bikinin pixel map gitu. Yes. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol in-depth mengenai itu karena pekerjaan, maksud gue VJ ini kan sekarang udah jadi profesi ya. Tapi banyak mungkin yang belum into, maksudnya VJ gue coba laptop, buka Resolum, punya footage atau VJ Loops ya kan main tuh gitu. Begitu lu nyampe festival sekelas di UWP, colok dong. Colokannya 6. Iya. 6 kenapa 6? Gak mungkin sendiri kan. Nah, apa aja sih maksud gue ngaruh nggak sih kayak misalkan lo main di festival atau lo main di klub yang lebih smaller scale gitu. Itu pengaruh nggak dengan setup dari mulai equipment hardware sampai nanti software yang lo pakai. Let's say kita mulai dari equipment hardware lah, enaknya gitu. Nah, gue membiasakan diri untuk di RPTV, gue nanya speknya dari mereka dulu gitu. Jadi mau main dimanapun gue bakal nanya, kecuali gue udah tahu in-house-nya siapa gitu. Jadi atau kita udah punya rekornya, biasanya main di situ. Tapi biasanya gue kok double check juga, siapa tahu dia update barangnya atau apanya gitu. Jadi berapa output nih gitu, LED-nya ukuran berapa gitu. Kalau mereka sampai nggak tahu outputnya berapa, biasanya gue cuma nanya LED-nya ukuran berapa gitu. Dari situ gue bisa dapet general, karena setiap LED biasanya punya hitungan lah gitu. Udah pixelnya kayak 3,9 kan gitu. Tapi secara panel pun kita sebenarnya udah tahu dia di ukuran berapa kali berapa, itu udah berarti resolusinya berapa gitu. Nah dari situ kita kira ngira lagi juga gitu. Dari situ gue bisa tahu berarti gue butuh berapa output gitu. Berarti berapa output berarti gue bisa bawa laptop yang mana gitu. Berapa output sama dengan laptop yang mana? Jadi kan atau butuh desktop bila perlu gitu kan. Kalau misalnya lebih dari output yang kita punya kayak di laptop gitu, cuma punya 2 HDMI gitu misalnya, itu kita kan nggak bisa gitu bawa. Misalnya dia punya 3, gue adanya 3 nih, harus 3 gitu. Susah juga gitu ya. Berarti gue harus bawa desktop dong gitu. Paling gitu. Itu mau di klub, mau di festival sama lah gitu. Semua kita harus tahu itunya. Syukur-syukur mereka udah punya pixel map kayak gue ikut kalian gitu kan. Gue udah dapet pixel mapnya, gue udah tahu gue harus buka outputnya ke berapa, yang pixel map ini masuk ke output berapa gitu, udah tahu gitu. Jadi enak tuh gitu. Ya, kalau udah, maksudnya kalau misalkan informasi secara tertulis kita juga bisa terima ya kayak equipmentnya apa, terus makanya tadi gue bilang dari awal itu tergantung vendor sama tergantung IO sama promotornya gitu. Informasi dari tim productionnya mereka tuh kalau udah sejalan tuh udah enak gitu. Jadi siapapun yang hire kita begitu tahu itu hal-hal detail kayak gitu,
kita datang pasti safe gitu. Maksud gua Benar. datang loading check screen gitu udah tinggal colok aja. Oh ini yang ini kesini, nggak butuh waktu juga harus begadang. Wah ini nggak bisa nih, oh itu nggak bisa. Baru nyoba-nyoba baru hari H gitu. Tapi kan dulu sebelum perkembangan teknologi sekarang dulu kan juga gitu. Banget ya. Tidur di bawah kolongnya bawah, jangan sedih. Terus udah gitu nyariin konektor jam 2 malam gimana? Gila. Vendornya aja belum tentu tahu. Aduh. Iya, tapi emang iya sih zaman dulu tuh emang jauh lebih less organized kali ya. Gua nggak bilang salah siapa atau ini, tapi memang less organized ketimbang. Bukan less organized sih, kalau gua lebih ke teknologinya yang di Indonesia punya mungkin jauh lebih cepat daripada educationnya gitu maksudnya. Iya betul. Gitu. Jadi Barang lo punya tapi pengetahuannya iya, yang tahu mungkin ownernya, mungkin betul. gitu. Vendornya yang di atas mungkin dia ngerti gitu. Iya. Cuman anak-anaknya yang nyeting Yang di lapangan ya. Iya, nggak ngerti. Kadang-kadang gue pernah ketemu tuh di lapangan nggak ngerti apa padahal alatnya gue ngerti, gue Iya. tahu. Gitu. Ini harusnya bisa dimasukin input sekian banyak, gitu. Tapi krunya nggak ngerti. Iya. Nggak punya Dan alat. kita belum tentu boleh pegang. Nah, iya. Kalau pegang tersalah sama Iya. kita. Kacau ya. Kayak begitu gitu. Jadi gue sih lebih kayak gitu. Jadi ntar setelah berapa hari kita nyoba misalnya H-2 kita setting gitu misalnya. Kita nggak bisa tembus, ntar begitu ownernya datang atau siapanya datang yang lebih tinggi. Ini gini nih, cuma 15 menit udah selesai. Iya. Dari kemarin kan udah selesai. Iya. Asli. Kayak gitu loh maksud gue. Asli. Ya, lu kan selama ini lu udah lama ya Iya. main di RBTV gitu di festival-festival. Nah, lu pakai laptop apa sih? Pertama lu terjun di dunia ini. Toshiba P4. Toshiba P4. Woi anjir. Ini laptop lo pertama aja. Iya. Ini masih ada groovy-nya. 19 inch, Jo. Beratnya 8 kilo, cuma dianya doang. 19 ini nih. Iya. 19 inch. Konektor VGA. Anjir ini Komposit. Kok ada komposit? bro. VGA-nya sama PC, Jo. Waktu ganti beneran VGA PC. Oh ya? Oh VGA bukan VGA mobile. VGA colok, beneran. Oh, iya, kalau sekarang kan udah nempel di motherboard kan. Kadang-kadang udah disolder malah Iya, jadi satu. benar. Ini enggak, beneran card door gitu. Jadi sebelum gua RPTV, gua Vicot jalan duluan. Oke. Namanya dulu NV. NV itu Entertainment Visual Youth gitu. Back to tahun 2004. wow. Pertama kali itu 2004 tuh. Oke. Yang satu FOH ada sama Roots, Mas Bowo. Gitu. Pertama kali event di Sentul kalau nggak salah. Nah, Itu masih pakai PC. Ini terus bawahnya apa? Ini keduanya lanjutannya. Ya, bawahnya ini habis itu udah transisi ke Mac. Oh, ini pakai Mac Pro. Pro. Ini 15 juga ya? 15 inch ini. Iya. Ini logo yang baru atau? Iya, ini logo yang baru. Ini masih suka lu pakai nggak? Masih PPT aja. Oh, buat PPT. Kasihan dia. Keynote. Ini apa? MacBook Pro. MacBook Pro 15. 2012. 2012 kalau nggak salah ini. Oh, 2012. Oke, bawahnya lagi nih. Ini udah mulai ke Windows lagi. Wah, Kembali. udah sangat nih kalau udah gini. Ini typical VJ ini begini pasti. Ini tahun berapa? Ini Start pakai ini. 2010 ya. 2010. Apa? Ini udah GTX 1060 Sudah ini? baru masuk RTX. Kan, Digital Store. Ini baru nih Digital Store. Pada tahu nggak Digital Store? NSI pasti tahu. Pro tahu. Iya, Digital Store itu Susah. Digital Store kalau nggak orang nggak Dulu tahu. di Australia gue kenal dia 96, 97 dia server. Dia Oh, iya. desktop server. Oke. Tahun berapa dia baru bikin laptop? Digital Store setahu gua Berarti produksi bukan Singapura ya? Singapura, Taiwan lah pasti. Taiwan. Taiwan pasti. Cuman Tapi biasanya jadi anak suka ngambilnya ke Singapura, Bro. iya. Setahu gua dia tuh sama-sama Sager. Sini namanya Lenovo. Sager ya. Nah, pasar Amrik namanya Digital Store. Amrik sama Australia namanya Digital Store. Ke Eropa namanya Sager, di Indonesia namanya Lenovo. RTX 2070. 2070. Ini nowadays kan udah banyak nih, ada ya tadi lu bilang ada Lenovo, MSI, Asus, ROG. Kenapa lo Digital Store? Gue nyari colokannya karena waktu sebelum pandemi ini Colokan. colokan
Colokan apa? Gue colok lu. Colokan outputnya ya ngomong tenis nih. Maksud gue kan betul banget ya colokan ya. Di depan rumah gue juga ada colokan kecil. Colokan listriknya dari yang 3. Pakai sambal kan tukang colokan. Iya, jadi gue nyari ini karena outputnya. Jadi waktu gue di DWP itu banyak ketemu sama VJ, mereka bawa Sager. Si Sager ini belakangnya tuh outputnya tuh banyak. International VJ ya. Iya, international VJ-nya tuh banyak yang rata-rata semua pakai Sager, which is dia punya output tuh 3 minimal gitu. Jadi ada yang Thunderbolt-nya 2, apa namanya? Thunderbolt-nya 2, HDMI-nya gitu. Ada 1 gitu, ada 2 gitu. Jadi banyak gitu. Jadi untuk LED yang gede-gede mereka output kayak gitu udah enak tuh gitu. Ini berapa output ini? Ini 3. Oke. Menyenangkan ya. Kan sama Type C sih sebenarnya bisa, tapi kan Type C-nya ikut internal. Berarti 2 Thunderbolt, 2 HDMI. Berarti MDP ya, mini display Ini port. DisplayPort. Terus 1 HDMI. Iya. Itu resolusinya Type-C. udah 8 kali ya kan? Oh ya bisa 8 kali. 6K lah. 6K lah. 6K. Oh iya 6K ya. Kalau sama 8, kalau sama internal. Iya, Type C, bedanya ya. tapi internal. Gitu. Enak ya. Orang lain bawa desktop, dia bawa laptop. Tapi kita sekilas dikit mengenai laptop sama desktop. Biar ngebawa perubahan besar nggak sih? Maksudnya lo pakai laptop sekuat ini buat keluar let's say 6K, lo main pakai Resolume dengan loops yang juga ukurannya mungkin kurang lebih sama ya. Iya. Sama lo pakai desktop. Desktop lebih kalau gua kan lebih ke mobile, banyak mobile-nya lah gitu. Maksud gua meskipun gua di festival misalnya in-house DJ gitu kan. Cuman kan karena kita udah terbiasa dengan di studio banyak yang corporate yang cuman lu datang doang, cuman bawa laptop gitu. Lu mejanya VJ suka gitu. Jadi kalau bawa desktop kayaknya ribet gitu. Jadi kadang-kadang gue cuma bawa tas isinya 2 laptop udah gitu. Nah kalau bawa desktop tuh lebih ke gue ada Mac Pro juga sebenarnya Mac Pro gitu kan. Tapi itu balik lagi. Jadi kalau PC itu lebih enak sebenarnya, jauh lah speknya tuh bisa upgrade segala macam kan. Durasinya akan lebih panjang daripada laptop gitu. Laptop teknologinya habis dikit udah kelar gitu. Kayak yang di atas tadi, itu kan ya udah ngikutin aja gitu. So lu bawa dua-duanya. So ini kan keunggulan laptop adalah lebih mobile. Lu punya yang cukup powerful ya. Kalau desktop udah pasti powerful gitu. Kalau kelemahannya nggak mobile lah gitu. Tapi umurnya lebih panjang gitu. Iya betul. Nah on set lu bawa dua-duanya as in-house VJ lah ya. Iya. Atau lu cukup pakai satu? Tergantung kebutuhan sih. Kalau gue in-house, gue rata-rata pasti nyiapin desktopnya untuk mainnya gitu. Gitu tergantung tadi kalau kita pas di on ground kan LED segala macam kita udah tahu speknya, outputnya berapa. Terakhir sesuai sejarah kemarin gitu tahun lalu output tuh udah mulai banyak tuh kan 4 ke atas lah gitu. Itu gue udah pasti butuh di desktop kan, gitu. Selain laptop atau desktop gitu, lo pakai apa lagi aksesoris lo? Kayak lo pakai MIDI controller, laptop. Yang pasti dongle tuh ada banyak gua. Dongle tuh kayak dongle jadi dari Type C-nya, dari Thunderbolt-nya ke HDMI gitu. Itu gue nyediain dari DVI sampai segala macam converter lah. Iya converter. Itu lo punya berapa banyak tuh? Iya, kira-kira aja on scale 1 to 100 gitu. Ya pokoknya DVI ya berapa ya? 20-an ada kali. DVI ya. Lalu udah pasti ya. DVI, HDMI, VGA. Iya. Semua VGA serius lo masih ada emang. Simpen lah. Oh iya. Projector kan kita nggak tahu. Tiba-tiba. Benar ya. Ada yang prosesornya masih dicolokin ke VGA. Ada. Masih ada. Gue baru mau bilang nih kan VJ dari tahun 2004 bos ya kan VGA masih ada. Bos masih pakai RCA dulu bos. Oh iya. Khusus kayak converter dulu. Itu. RCA merah kuning. Itu kan perintilannya lo MIDI control. Pakai nggak? MIDI controller pakai.
Apa ini yang lo pernah dan sampai Sekarang masih pakai traktor yang utama. Oke, Yang kecil. F1. Iya. Gue ada yang untuk corporate-nya gue pakai Ableton. Ableton Touch gitu. Pakai 2 gitu. Enggak, satu. satu. Tapi kan dia karena gue butuh layer banyak kan kadang-kadang gitu kalau untuk corporate. Nah, jadi gue lebih banyak si switchernya itu yang banyak. Sih gitu. Lu dari awal kali karir lu sebagai VJ, itu lu pertama kali software yang lu pakai Resolve? Enggak, Windows Media Player. Gimana caranya? Ya Windows Kan yang Media penting Player. VJ-nya bro, apa aja softwarenya. Konten dimasukin di playlist, Ya. konten masukin playlist sebelah kanan, udah. Lu klik aja gitu. Iya, klik satu. Terus jadi kalau habis kelihatan window ya lo? Enggak. Oh, enggak. Oh, Sampai iya, habis iya, dong. iya. Ya, Sampai habis. Satu-satu di looping. Iya. Satu-satu di looping. Play. Itu yang pertama kali lu pakai. Iya. Udah nggak beat lagi udah. Buset dah. Teks aja udah seneng orang. Kasih Iya. teks doang, sapa-sapa hai gitu aja udah seneng. Nggak usah konten-konten yang ribet-ribet. Dulu sih, Teks soalnya doang. dulu Flash Iya, udah seneng. dulu kan masih pakai TV, Iya. Enggak, paling canggih-canggihnya proyektor, Iya, kan, iya. kotak-kotak gitu aja ya. CRT. Iya. Habis itu masuk ke Premiere, pakai Premiere. Jadi Lu VJ pakai Premiere? ini di jembreng di timeline. Udah gitu. Pakai belum berarti itu juga belum pakai MIDI control lo ya? Belum. Enggak, pakai Premiere gimana sih? Maksudnya lu susun di timeline, Iya, susun di timeline. terus Programnya lempar ke proyektor. udah gitu doang. Udah, by sequence sudah. Gua harus tahu sequence-nya. Oh ya, di marking doang kan? Iya, ntar kan nge-pause, Iya. dia nge-pause. Ntar berikutnya lagi apa, pause. Iya, gue Bro, nyiapin eventnya masih sebulan bro. Belum ada seminggu atau 3 hari sebelum event. Oh iya? juga dulu juga pernah bisa pakai kayak Windows Media Player kan terus di extend terus di crop pakai Matrox. Iya. Iya. Usaha banget ya. Sebulan, pokoknya hari H tuh gue nge-render preview, udah semua udah hijau tuh Premiere, baru boleh aman. Ada yang masih bolong nih, udah kelar. Ini Jo VJ yang di belakang nih, yang belakang layar nih VJ mana pakai DVD bos. Buset. Oh iya, itu habis itu baru DVD. Oh di situ justru. Gue habis itu baru DVD. Lu juga sempet pakai DVD. DVD tumpuk-tumpuk tuh sama Maco, wah tumpuk-tumpuk, remote-nya satu, ceklek gitu. Sinkronis. Kan kalau mereka sama bisa Belum ada dulu kan dataton. DVD paling oke lo mainnya pakai Pioneer ya. Iya. Jadi nggak ada gitu-gituannya tuh yang gitu. Iya. Oh, screen saver. Iya. Kalau nggak ada gambar screen saver keluar. Apaan tuh mas? Maaf. Iklan nih. Abis itu baru software awal yang lu kenal sebelum di Solum ada? Gue modul 8. Kalau modulnya juga Oke, sama motion pakai. dive dulu. Oh, motion dive juga. Tapi lu nggak pakai konsol. Kalau Moko kan pakai konsol tuh sombong. Biarin aja lah itu. Kalau gue enggak, gue manual, gue keyboard. Kalau keyboard, Gue ke modul 8. Modulnya terus modul lain ya. Modul Resolum. Baru di Solum. Modulnya kan juga kompleks ya. Maksudnya lebih kompleks sih. Iya. Lebih kompleks dan dia resolusinya kan waktu itu sampai tahun berapa dia masih di 640. Siapa Nah, hasilnya modulnya? ini 640. Oh, 40. Modulnya kolok ya? 480. Nah, gue belum pernah pakai. Dia langsung habis itu langsung 1920 baru kemarin kan. Oh. Tapi dia bisa ke Mapper. Iya. Dia pertama kali yang Oh iya, mapping. karena si satu Iya, geng kan nah, tuh satu geng tuh orang Prancis. Sugakyo kan sih apa? Oh Sugakyo, Garage Itu Cube. band dong. Iya, Garage Cube. Iya. Habis itu baru Lo pakai apa? gua pakai pertama gua pakai Resolum. Resolum berapa? Langsung. Resolum 4. Langsung 4. Lo baru buka 2 gini masa baru? Iya, kan Grand VJ pernah pakai Grand VJ pernah. Iya. Arkaos ya. Sempat tuh. Arkaos sih nggak terlalu ribet lah ya, simple lah itu ya. Nah di gua soalnya kan karena gua ada corporate, jadi gua Grand VJ itu susah.
Gua. Iya, kalau buat corporate itu Iya, benar. Gua kan nyari yang harus dua-duanya. Iya. Oh, iya. Ini susahan itu juga bukan yang apa? Ada lo bisa timeline. Kaos dan VJ itu udah mendingan. Kalau dulu tuh kaos VJ yang lumayan pakai keyboard. Iya, itu lebih parah. Tapi semua file masuk situ. Iya. MP4, WMV, Itu sampai kapan jadi laptop satu lagi tuh kalau ada klien tiba-tiba nambah gitu, masukin situ udah aman. Itu apa aja ditelan ya? Nah, lain juga sama, apa aja telan. Iya. After modul 8 baru ke Resolum. Itu Resolum berapa? 3? Resolum 3. Resolum 3. Berarti begitu dia Avenue ya? Iya. Iya. Resolum 3, baca kan? Nyoba. Nah, itu gua ada kerjasama lah sama Resolum. Jadi gua approach mereka untuk jual footage waktu itu, bukan beli software waktu itu approachnya. DJ Loops ya. DJ Loops gitu. Nah itu baru mereka nawarin setelah kita kerja sama setahun, baru dia nawarin mau nggak ikut program ininya demonya gitu. Jadi baru sejak itu baru gua Resolum. Caranya gimana tuh? Baru sejak itu baru lu pakai yang original. Original, tetap beli bangsa. Gue pikir endorse. Demonya doang endorse. Ini nggak ngerti nih boleh boleh nggak tapi di share maksudnya a little bit tentang maksudnya how do you approach them and how to. Jadi awal tuh kita ada footage yang kita Ican kan waktu itu bikin footage lah, free footage gitu sama VJ Loops lah, gitu bareng Niang tuh kalau nggak salah awal-awal tuh. Nah dia bikin pakai video tuh waktu dulu awal gitu. Terus ada ide kita, gimana kalau kita masukin aja gitu, mana nih waktu itu kan ada pilihannya ada VJ Loop sama Resolum gitu. Gitu. Terus secara gue berpikirnya adalah tadinya berharap kalau kita tiba-tiba bisa di endorse sama si softwarenya sekalian gitu kan. Cuman karena terfokus dengan ribetnya dia masuk, jadi masuknya tuh ribet, kita approach itu 2 tahun kalau nggak salah. 2 tahun itu dengan persyaratan yang macam-macam deh gitu. Jadi ternyata tuh kita bikin footage itu salah gitu, kita harus 4/4 ikutin beat yang gitu-gitu deh. Lo belajar lah. Jadi dari di situ kita diajarin lah. Diajarinnya nggak diajarin. Nih ya lu dari A, B, C gitu nggak ada. Coba nih lu pikir, nih gua kasih contoh satu, lu lihat di situ, itu bener nggak? Lu footage lu kenapa salah? Gue bilang salah. Lu lihat dari footage itu satu, lu pelajarin gitu. Kenapa gitu? Kenapa itu yang bener gitu? Ini tes di Resolumnya, kenapa dia bisa begitu gitu. Akhirnya tuh dapatlah tuh rumus 4/4 itu. Jadi bukan masalah durasi. Jadi 4/4 dia loopingnya itu. Jadi sisi misalnya kubus nih gitu. Sisi ini pindah ke situ tuh ketukan 1, ketukan 2, ketukan 3. Lalu ada di situ gitu. On beat ya. On beat. Jadi begitu VJ itu ngerti itu, lu mau ngeplay pas pokoknya pencet udah gambar gitu. Itu masih nggak ngerti sampai gua begitu ketemu Z, kalau nggak salah VJ-nya Z siapa waktu itu ya. Itu DWP yang di Ancol tuh terakhir 2013. Dia datang 15 menit sebelum nyeting langsung main. Dan itu footage-nya tuh on beat terus gitu. Padahal dia main santai aja gitu. Kagak ada footage. Maksud gua dia manual main. Yang lain kan synchronize gitu, maksudnya pakai time code segala macam gitu kan. Dia main manual. Tapi dia balik klik doang gitu, matiin. Ini. Jadi gua ingat dari situ gua lihat dia, gara-gara lihat dia, ini nih semuanya kontennya dia udah on beat gitu. Jadi ya udah tinggal ngikutin. Lu pindahin kayak gimana juga udah pasti. Mau BPM lu berapa, ya lu yang bener kliknya doang udah. Setelah itu dia kerja sendiri dia. Tapi itu emang salah satu yang paling penting selain lo punya gear-nya. Punya ini kan terbagian dari gear ya. VJ Loops itu bagian dari VJ gear gitu. Pada saat Loops gue sering banget juga suka ngerasa karena gue suka download kan, kadang beli kadang download gitu dari free archive yang website gratis. Itu kalau nggak 4/4 begitu lo keluarin lagi lineman gitu mood selain mood sama warna shape gitu tapi ada sesuatu yang lu ngelihat tuh aneh gitu, pindahin gak enak banget lagi gitu. By the time itu benar cocok gitu, kayak robot misalnya nembak aja gambar dung gitu itu sama gitu persis udah gitu, mau lagunya kayak apa
Oke, gitu. Enaknya di EDM tapi itu. Iya. Ya. Berarti memang ada rumusnya ya. Ada rumusnya, ya, gitu. supaya ketika lo ngeluarin footage itu on beat. Iya, Oke. benar. Well, we'll get into that buat visual atau VJ loops ya nanti bareng sama teman-teman LPTV juga. Sekarang mengenai back to technical gitu yang mengenai si dalam scope festival itu step by step lo dari kita ambil case dari satu event yang memang lo handle gitu. Udah lama kan DWP lo udah lama itu step by stepnya. Let's say dari day one sampai ke show day-nya tuh Dari inilah, dari klien kontak lo lah. Oke, boleh. Jauh bener juga. Ya, apa-apa. Kalau ini mah udah nggak di kontak, Ini masih tanggal. Terus Mas lagi. Jer lagi. Tom, tanggal sini tuh sama. Lu main ya di DWP. Iya, eventnya gitu. Apa yang pertama kali lu lakukan? Budget berapa bos? Budget berapa? Biasa itu. Itu kan ya waktunya aja. Kalau itu udah kontrak setan kayaknya. Udah dapat oke siap. Langsung gitu doang kalau itu. Jadi, kalau gua mungkin kalau di DWP mungkin terlalu gede ya. Gua contohin dari yang kecil deh. Nih, gua ada. Jadi gua juga pegang wedding nih. Wedding itu jadi dari mereka gambar 3D. Salah deh gitu. Oke. Begitu dia telepon, gue punya desain kayak gini nih, gitu. Kira-kira gimana ininya, gitu. Nah, dari situ gue ngobrol sama vendor biasanya. Oh, berarti ini lo dapat dari klien atau calon Klien, iya. Ini untuk sampel ini ya. Klien biasanya kan udah ngobrol sama si vendor dulu, gitu. Oke nih, gue punya gambar, dia biasanya orek-orek dulu tuh, dia coret-coret, gue maunya LED-nya kayak gini, gitu. Ya udah, ini dari vendor ngasih gambar kayak gini, gitu, tes gitu. Udah dari situ ntar kasih ke gua lagi gitu. Tom ini LED-nya kayak gini gitu. Oke, gua ngobrol sama vendor biasanya atau technical production-nya mereka gitu. Oke, lu pakai LED panel berapa gitu. Dari situ gua dapat pixel per panelnya, per kontak ini. Gitu. Baru ntar gua bisa ngitung tuh. Misalkan 3,9 atau 3,9 berarti gua 128 pixel pixelnya gitu kan. Itu 50 kali 50-nya gitu. Jadi dari situ ntar gua bisa bikin pixel map gitu. Dari situ pixel map baru gua turun lagi ntar ke skematik. Skematik tuh lebih ke satu laptop, masuk ke prosesor masuk ke LED, LED-nya buang berapa gitu. Itu buat konsumsinya si technical production dia. Gitu. Jadi ntar itu gue share ke vendor, balik lagi ke vendor, udah ya ini lu siapin ini untuk kebutuhan gue ini gitu. Jadi dia nyiapin lebih ke settingannya juga. Jadi kalau yang kayak gini, karena gue membiasakan sejak gue ketemu si bule-bule ini, mereka itu main 1:1 pixel gitu. Jadi prosesor yang disiapin sama jumlahnya LED itu harus sama gitu. Di luar sana dia punya yang prosesor yang 4K kan gitu. Di sini kita nggak punya gitu. Basically jadi gue mukul rata tuh semua prosesor itu di 1920 1080 gitu. Jadi by the time itu satu pixel mapnya gue nggak muat, berarti gue harus buang lagi ke prosesor berikutnya. Gitu. Itu di art of motion Tetrisnya itulah gitu di pixel map gitu. Di luar bisa itu lo perhitungin prosesor. Iya. Jadi maksud gua begitu gua datang mereka udah nggak usah mikir lagi gitu. Jadi mereka udah ngikutin gua. Ya kan kadang-kadang nyiapin H- berapa, sedangkan gua di kontrak baru ada di berapa. Jadi gua juga masih bisa pegang project lain gitu. Lebih kayak efisiensi lah gitu ke semuanya gitu. Ke kitanya enak, ke vendornya juga kerjanya juga enak gitu. Udah tahu harus ngapain gitu. Jadi dia tinggal nyiapin kabel. Mas ini dua yang kemarin ya yang dibilang ya gitu. Jadi kita datang tuh udah satu bahasa lah gitu istilahnya gitu. Event itu corporate mau festival mau ini wedding doang gitu, after party wedding, hal-hal kayak gitu. Jadi komunikasi yang kayak gitu-gitu penting banget gitu. Nomor telepon vendor gitu. Ini siapa yang megang kita tahu gitu. Oh nih si ini. Oh ya gue tahu nih anak dalamnya siapa gitu. Jadi dari kalau enggak ya tanya aja langsung sama production. Boleh nggak kita ngobrol langsung sama vendornya gitu. Gitu, nggak masalah. Karena biasanya maksud gue itu yang sering komunikasi itu yang sering bikin miskom gitu. Misalkan nggak ada komunikasi kan, gitu. Alatnya nyediain apa, colokannya berapa gitu.
Kadang belum tentu bikin gambar juga. Iya. Gitu. Nah, yang paling masalahnya paling kalau di terakhir paling ntar budget, maksudnya wah ini nggak boleh nih kayak gini gitu, di otak kita kayak gitu gitu. Padahal di vendor udah dealnya sama IO-nya atau sama kliennya kayak apa gitu, udah nyiapinnya alatnya ini doang mas gitu. Ya, kalau di Indonesia mau nggak mau gitu kan nggak masalah gitu. Ya udah berarti gue ngikut juga gitu. Kalau misalnya harus di stretch atau apa gitu. Kalau di gua belajar dari si bule-bule, soalnya nggak pernah boleh itu namanya nge-scale gitu. Jadi nggak boleh tuh misalnya 1920 ternyata difitin gitu, digedein, fit gitu. Nggak boleh. Riset tuh mau prosesor. Riset kenapa? Kan udah semua udah aman tadi mappingnya. Riset gua nggak mau. Jadi di DWP berapa itu gua bareng si Matalang udah tahu tuh. Awal-awal kita bingung kenapa nih, kok semuanya pada yang dari luar pada nggak bisa, padahal kita bisa kok gitu. Ternyata adalah itu, begitu di riset, oh ini nggak boleh ditarik gitu. Kita harus bikin feel ya? Iya, di feel, gitu kan, di feel gitu. Kan kalau di sini biar irit. Iya. Ini proses. Soalnya moodnya kacau. Dan nyetingnya juga dia biar lebih gampang gitu pikirnya dia. Padahal kalau itu riset ternyata begitu kita pixel mapnya udah benar, udah tinggal lempar udah keluar semua otomatis gitu, udah tahu di mana, udah nggak perlu geser-geser tuh, semuanya udah fit pasti, udah pasti mappingnya udah pasti fit gitu. Lo ngerjain dari rumah tuh udah bisa begitu dikasih gambar. Makanya mapping VJ international VJ itu tuh berani gitu, karena as long as paperwork kayak gini-gininya terus planning dan sama skema gambarnya dan bener-bener misalkan lo 1:1 lah, apa yang lo plan sama di sana paling nggak semuanya 90% gitu kan gitu. Itu ada beberapa VJ dari luar pun yang gitu, di negaranya mereka ada yang lebih bagus gitu misalnya, ada yang lebih lebih teknologinya lebih maju lah gitu. Banyak mereka punya prosesor 4K. Kenapa lo nggak pakai yang 4K aja? Ya kita nggak ada. Gitu. Itu gua harus counter ke mereka gitu. Kita nggak ada, kitanya adanya sekian. Jadi outputnya makanya harus 3 gitu. Gitu. Oh berarti lo juga di satu festival atau kalau berhubungan sama VJ luar lo juga jadi di DWP mereka ya? Di DWP kadang-kadang gua harus kontak sama mereka untuk ngobrol soal kayak gitu-gitu. Gitu. Jadi ngobrol sama VJ-nya, gua ini pixel map-nya kayak gini ya, aduh lo ada masalah nggak? Gua kasih output lu 2 gitu. Gitu. Yang satu 4K, yang satunya Full HD gitu, atau yang dua-duanya Full HD gitu. Gua adanya ini gitu. Nah kalau lo kasih pixel map ya, pixel map soalnya tergantung dari vendor atau gua gitu kan. Dari setnya ya? Iya dari setnya gitu kan. Jadi hari itu mereka ngikutin lo ya? Selama itu benar teorinya, mereka akan ikut, dia akan ngurut gitu. Di hari H pun mereka datang tinggal colok, ini gambar lu masih sama ya? Sama, udah gitu. Itu ada pixel map, karena tuh pixel mapnya kan gua ambil dari resolutnya. Jadi itu ada angka-angkanya, posisi, ukuran segala macam tuh udah ada. Dia udah tinggal cemplungin doang. Gitu. Itu tinggal copy aja tuh buat dia. Gitu. Just content juga. SVG-nya tuh udah ada gitu. Jadi udah dia tinggal copy, udah tinggal pernah ada yang lo salah nggak sih terus dimarahin sama VJ-nya atau VJ-nya bukan marah? SVR kemarin. Dia minta bayar. Oh karena dia ngeset. Dia ngeset kan, tapi dia ngeset untuk 4K gitu, which is ya nggak bisa di sini nggak ada gitu, hal kayak gitu. Dan dia bisa rotate, jadi meja tuh dijebut yang begini dia bisa rotate jadi inrit, jadi bisa di mapping. Oh iya. Nah di sini gue nanya mana gitu sama motor bisa di rotate emang? Ya kalau di rotate bisa sih, cuman semuanya berantakan katanya gitu. Ya, terserah sih, kalau bisa ya turutin buat kita semua yang ikut sama dia gitu. Kalau nggak mau gue harus kirim lagi ulang ke yang DJ yang lain gitu. Wow. Gitu. Karena dia yang istilahnya dia lebih berpengaruh lah dari semuanya gitu, VJ itu gitu. Turutin aja deh yang dia deh gitu. Ya lu ada alatnya enggak gitu. Ya masalahnya nggak ada kan kalau gitu. Ya udah berarti outputnya 2 atau satu pakai 4K, yang satu pakai 4K Thunderbolt-nya gitu. Yang lainnya Full HD gitu. Yang lain nggak bisa ikut, yang lain berarti yang lain harus mapping pakai Full HD gitu, kayak biji. Iya. Pada saat lo udah kerja sama ya maksudnya VJ lain atau orang-orang teknikal lain dari luar, ini juga jadi bridging yang penting gitu. Nah, dan itu juga nggak, ya maksud gua kita mewakili dari promotor atau dari IO,
untuk bridging gitu. Maksud gua kita juga harus nggak bisa, sini maunya ini nih udah gitu, tokoh nggak mau gitu. Kita harus nengahin juga Harus ada solusinya, solusi, iya gitu. Kita harus tahu solusinya apa gitu. Jadi kita bisa win-win semuanya ikut gitu. Lumayan ribet, apalagi kalau misalkan bahasanya beda. Itu sih. Belum tentu semuanya mereka bisa bahasa Inggris juga. Over here, Tiba-tiba Belanda yang datang gitu. Bahasa Inggris apa uhu gitu. Tadi kan kita udah ngobrolin komputer segala macam dan kadang-kadang lo dapet setup yang sempit gitu. Tapi sekarang FOA kayaknya udah jauh lebih ideal. proper lah ya. Ya dari zaman di matahari juga ada di atas box gitu. Dulu datang misalkan main di satu acara, misalkan acaranya festival gitu. Begitu datang bajunya belum ada. Ini belum ada, FOA-nya udah penuh. Mas, terus gue di mana? Itu aja tuh di depan. Iya, dikasih. FOA udah abis, depan kasih box, gue deh tendanya di belakang. Iya. Masa sih? Kadang orang tuh dulu kalau dulu gitu, itu kadang suka orang tuh sudah sibuk dengan mereka yang tahu dengan setup mereka lah, kayak orang kamera, orang sound, lighting. Itu kan udah it's been ages mereka menggunakan itu buat festival atau pertunjukan musik atau acara lah gitu. Datangnya VJ era itu di kita tuh masih kerasa begitu datang di festival atau acara musik. Meja gua mana? Iya. So itu sempat jadi obrolan yang kita tekenin. Kalau gue sih gitu ya, begitu dapat festival, gue minta meja ukuran segini kali segini ya gitu. Jangan sampai lu datang meja cuma satu, sedangkan gue main berdua. Itu udah sering, itu sampai tur pun gue Sabtu sama yang Groovyland itu juga gitu. Kita minta minimal lebar 1,5 meter ke sana 3 meter gitu, udah tahu kan yang satu lagi gede banget tuh ya, luas gitu, gitu. Jadi gua harus minta segitu, datang nggak ada, kayak gitu nggak ada. Iya, jadi kayak seperti apa di anak tirikan gitu ya? Iya, padahal itu Raiders gitu, maksud gua enggak, itu sesuatu yang harus. Kalau sound ya kan, iya karena mereka udah biasa berhubungan sama gitu. Itu ada masanya di kita dulu yang memang suka ketuker sama kamera atau vendor LED. Iya. Jadi lu udah tempatin prosesor lu dan gitu, lah visual ini kan gitu. Itu buat LED. Kita operator. Jadinya operator. Jadi nggak dapet tempat. Dan suka nebeng kalau prosesornya orangnya proper nih gitu. Biasanya suka bikin ya kan, digelar kita nebeng situ aja. Makanya kita punya meja lagi stand, meja stand gitu untuk naruh biar nggak keter, di atas box gitu. Dan benar tuh emang akhirnya gitu, bagian dari Riders kan gitu. Tapi pada saat itu kalau sekarang sih kita bicara sekarang mah udah Riders tuh udah kayak David Guetta aja bisa nulis di depan kontraknya mereka, no visual, no show. Buat teman-teman VJ ya, jangan lupa pesen meja. Kalau sekarang udah ditulisin pakai kertas, RPTV, datang duluan. Kalau enggak kehabisan. Dan itu lo nentuin setup di meja itu berarti gimana? Apa aja tuh? Ada beberapa event yang gua sama Ionya udah kenal, gua bahkan nge-layout meja itu sampai si sound system di mana, lighting di mana, barengan gitu. Jadi udah ada yang kayak gitu, udah sampai segitunya gitu. Lainnya sih gua cuma nge-set ya bagian gua doang gitu. Gua tapi lo ngasih tahu dia sebaiknya gimana ini LED prosesornya, berarti gua deket sini karena yang main gue butuh audionya, berarti gue harus dekat sama si sound system gitu, kebaginya gitu. Jadi karena ini ada prosesi, mungkin ada apa kemarin tuh namanya yang lagi sering kemarin tuh brain moment, ada time code, ada apa, time code-nya bukan dari kita gitu. Jadi time code sebelah sini sebelah gua gitu, yang gitu-gitu. Kabelnya kan nggak cukup nih gitu, yang kayak gitu-gitu. Nah, setup lo apa aja biasanya? Maksudnya buat festival ini? Maksudnya yang lo jabarin tadi. Apakah selalu ada desktop sama laptop? Desktop sih, ya tadi balik lagi ke. Terus yang mapnya nih, dananya di lo nih, komputer sebelah mana ini? Kalau gue lebih ke pembagiannya adalah mainnya siapa, itu untuk segala macam tuh masuk konten kayak yang penting-penting, jadi apa, moment, semua video-video di situ tuh. Jadi
pixel map segala macam. Maksud gua kalau itu kenapa ya itu lemparnya ke situ Oke. gitu. Baru ntar nyolok dari VJ-nya gitu, dari konten VJ-nya gitu. Dari ada 2 VJ biasanya gua bawa 2 laptop lagi untuk yang backupnya gitu. Untuk main resolusinya sama main apa namanya? Konten entertainment-nya sama backupnya gitu. Media servernya Servernya masih di yang main tetap. Enggak, maksudnya kalau misalkan lo switching di laptop langsung? Oh enggak, biasanya gua langsung ke Di prosesor. prosesor. Berarti itu Karena harus prosesor ya? baru, kalau prosesor yang sebelumnya mereka kan limited tuh, apalagi kalau kita udah pakainya 3 output, 4 output gitu. Udah Nggak habis tuh. Hmm. Jadi kita harus capture biasanya Iya, gitu kan. iya. Capture tuh biasanya gua capture dari Email. PC. Iya. Gitu, di capture dari sana. Jadi kalau kenapa ya itu balik lagi ke dia lagi. Iya. Gitu. Berarti itu host tetap ada ya, Iya. main komputer, terus habis itu baru sisanya slave atau Iya. VJ-nya. Ganti-gantiannya gitu. Ganti-gantian. Kalau yang backup biasanya gue untuk guest, kalau itu gue cabut si backup, guest yang masuk. Oke, saya masuk. Hmm. Kalau terbatas. Iya. Nah, itu tadi udah ngobrolin teknik ya, jago lah kalau udah teknik. Nah, lu kan tapi juga suka main kan, maksudnya nggak cuma partner doang kan, Iya. lu juga suka main kan. Nah, lu punya teknik sendiri nggak sih kalau mau mixing visual gitu? Kalau mixing, gue anaknya 1 layer. Oh, lu punya satu layer. Kesini apa ya? Kesini dong berarti. Lain ke samping. Main satu lagu, gue ngedrop beberapa gitu set, main, oh udah nih ganti, ngedrop lagi. Berarti lu pindah ini aja ya, maksudnya pindah footage aja ya. Kalau Kiri tombol lah. Kalau udah tahu DJ-nya atau band, kalau band sih lebih ke band. Yes. Kalau udah tahu bandnya biasanya lebih ke atas bawahnya cepet atas, bawah pelan gitu. Jadi begitu ini tinggal buka tutup layer doang gitu. Oke, 2 dong berarti ya. Ya kalau udah tahu. Oh, kalau lu udah tahu sebenarnya Kalau juga di bisa ya. festival kayak DWP kan gue kadang-kadang DJ-nya mau main apa, gue lihat di YouTube-nya ternyata nggak cocok. Iya. Nah kayak gitu, biasanya gitu gue udah nyiapin dikit gitu, cuman ternyata bebas ya udah main freestyle-nya itu. Nah, drop gitu. Tadi kan lu mesti nyiapin, jadi nih sebelum lu main lu mesti nyiapin footage kan. Itu base lu nyiapin footage itu gimana tuh? Apa kalau Kalau DJ luar biasanya gue ngeliat dari, ya DJ lokal juga gue ngeliat dari video-video mereka main terakhir. Oh gitu. Mereka main terakhir kayak gimana di kota sebelumnya gitu. Kira-kira kayak apa performance sebelumnya? Oh kayak gini nih lagunya. Nah, udah gue nyiapin tuh sebagian gitu. Karena dia biasanya setnya sama kan. Iya. Mirip lah, bukan sama. 6 bulan tuh biasanya rata-rata sama lah. Dia Iya. cuma punya 2 option atau 3 option yang berbeda lah, ganti-ganti lihat. Udah jarang kayak zaman dulu yang DJ datang lebih awal ngelihat crowdnya, oh crowdnya kayak gini nih gue main ini bikin playlist di belakang gitu. Iya. Jarang tuh. Anjir, udah lama banget tuh. Sekarang lebih ke show Iya. jatuhnya. Jadi Jadi DJ timnya udah luar bagus gitu, gitu. dia lighting tuh udah tahu dia kayak apa itu. Jadi si lighting man-nya kadang-kadang soalnya lighting man-nya datangnya bukan sama dia, bukan timnya dia gitu. Iya. Dia hire dari Australia misalnya Iya. datang ke sini gitu, ketemu di sini semuanya gitu. Jadi belum tahu tuh dia Belum mainnya tentu saling kenal juga. Iya. Jadi nggak bukan tim tour gitu. Nah, ntar paling road manajernya yang ngasih nih kayak gini gitu. Dia udah tahu tuh baru briefnya gitu. Tapi berarti lu mesti tahu playlistnya ya, intinya gitu ya. Maksudnya gini, misalnya kalau lu main di festival ada berapa DJ gitu, lu mesti tahu nih urutan DJ-nya gitu kan. Iya. Nanti tinggal dari situ lu pelajari lagunya Iya, gitu ya. gitu. Oh, iya. At least DJ-nya tahu urutannya gitu. Oh At least iya, gitu. benar-benar. Ada soalnya ada yang ntar ngasih konten, ada yang nggak ngasih konten. Benar. Ada yang ngasih konten lengkap sama mappingannya, nah, kayak gitu-gitu tuh. Ada yang cuma kasih 16:9. Nah, Ngasihnya setengah jam sebelum main. Aduh. convertnya aja udah seacaranya. Terus dia bilang, ini apa sih mas? Ada 2 kali ketemu tuh di Shiver tuh juga ada tuh kayak gitu, ngasih flash disk isinya 45 menit show. Event internasional tuh. Event internasional. Gokil. Oke. 45 menit video. Lah lu convertnya ke DXV aja udah berapa jam? Iya aja, ngeri ya. Iya kalau gua berdua atau bertiga. Lah kalau sendiri, gua lagi main, gua convert. Pernah tuh yang cacat gitu ya. Patah. Iya waktu itu DWP kayak gitu sendiri. Gua sendiri. Hari itu harusnya nggak main, kita semua nggak main karena ada bulenya yang main gitu. Entah gimana, pokoknya begitu gua mau ngasih materi lokal,
sama bumper, no, you play today. Hah? Gimana play? Nih emailnya lu bilang gua nggak main, local VJs at all gitu, lu gede. Lagi terus gua gimana? Main, ya udah main. Gitu. Gua mikirin itu udah jam 3 sore, jam 4 itu open gate gitu. Ya gua mau show-nya menang lah gitu. Masa gua ada tuh, nggak mau, gua tanggung jawabnya ntar gitu. Bukan tanggung jawab gua gitu, udah bukan. Ya gua mikirin show-nya juga. Iya gitu. Maksud gua ya udahlah, ntar bisnisnya gampang lah gitu. Iya, for the sake of the show kan. Iya gitu. Karena ya gua harus ada di situ juga untuk monitor kan gitu. Karena yang pas datang, lah kontennya kok ini logonya masih bukan ini gitu. Asli. Iya, itu udah suka dukanya pada saat lagi konser atau festival atau show ya gitu. Apalagi kalau udah miskomunikasi. Buat ngadepin kayak gitu, lo ada sources nggak sih buat main kayak misalkan VJ Loops atau apa yang biasanya lo VJ Loops, let's say di free session lah gitu, atau lo punya yang bayar tapi itu jadi favorit lo gitu. Kalau favorit masih gue karena partneran sama Resolum, gue masih Resolum sih ya. Gitu. Terus kalau yang lain paling ya video hype paling gitu-gitu sih, konten-konten kayak gitu, VJ Loops beli dari situ paling. Sama nunggu dikasih sih biasanya. Gua sekarang sih Loop VJ. Iya, sekarang soalnya VJ Loops itu udah, kalau dulu masih ada apa ya yang dulu. Gue senengnya kalau gue senengnya di Resolum itu kenapa? Karena satu album. Iya. Kalau satuan gitu. Iya. Kadang-kadang ribet gitu karena gue main tadi satu layer gitu. Jadi itu gue mau tuh warnanya tuh masih sama lah. Iya, nuansanya tuh masih sama. Shape, karakter. Ya, kecuali lu mainnya di band ya. Kalau main di band, lu nyiapinnya kan beda tuh. Per lagu lu ada intronya, ada mainnya, ada chorus-nya gitu. Iya. Jadi speednya tuh bisa kelihatan lah gitu dari situ. Dan beda tematik ya. Iya. Kalau dulu ada ini soalnya apa? VJ Vault ya. Ya, VJ Vault gitu. Itu juga yang dibangun sama, gue nggak tahu siapa yang nge-build, tapi waktu itu Ican juga cukup aktif tuh sama RPTV cukup aktif submit ke sana untuk di-share. Itu bagus tuh, cuma ya namanya made by VJ and buat VJ, gue nggak tahu, belum berkembang lagi ya sekarang. Software tuh berkembang ya, banyak banget gitu. Jadi nggak cuma Resolum gitu, ada banyak gitu. Kayak gua sempat coba nyobain juga tuh buat mapping, ada Heavy M, gitu-gitu. Lu suka nyoba nggak sih biasanya software yang lain gitu ya selain Resolum gitu? Gua sih karena gua udah terlalu banyak ya, 70% gua udah untuk nge-build si Resolum, untuk maksudnya untuk komen, untuk nyari salahnya. Resolum ada bagusnya. Oh, lu ngasih input juga ya? Gua ngasih feedback, ngasih feedback ke mereka gitu. Jadi gua dikasih demo, awalnya tuh dikasih demo biasanya tuh berapa bulan sebelum dia keluar baru. Tuh dia dikasih kesempatan demo dulu. Demo itu dikasih habis itu nggak aktif apa gimana? Biasanya aktif. Yang itunya aktif. Demonya tuh aktif, makanya gua bilang endorse-nya tuh cuma di demo doang. Jadi lo dapat privilege untuk nyobain duluan. Gitu. Nah itu nge-feed gitu segala macam sampai biasanya versi berapa gitu. Versi berapa tuh baru kita bayar gitu. Nah itu baru tuh dari situ. Nah karena 70% tuh gue udah fokusnya di situ. Yang lain-lain tuh sebenarnya cuma nyari kalau ada yang nggak lengkap gitu. Misalnya di Resolum nggak bisa gini nih gitu. Gue nyobain ini deh gitu, kayak sekarang zaman virtual berarti kan kita ke Vmix, OBS gitu. Jadi ya asal tahu caranya operate. Jadi lebih kayak gitu-gitu deh, milumin gitu macam gitu. Ngetes sama software, ngetes sama hardware, ini lebih berat apa enggak gitu. Ada jadi untuk perbandingan aja gitu. Jadi kalau somewhere gitu kita ada yang gitu kita udah tahu nih, kita ada solusinya ini. Oh, jadi ini bisa ini nih gitu. Lo coba milih buat second gear ya. Iya, second ininya lah, option lah. Soalnya kan kadang requestnya bukan cuma dari preference dari visual juga, tapi marketnya juga kadang-kadang kita bisa pakai Vmix gitu kan gitu. Jadi kayak kemarin gua masuk awal pandemi, begitu mereka streaming nih gitu. Oh ya udah, gua biasa pakai OBS buat game gitu. Coba deh pakai OBS gitu. Oh ternyata bisa nih gitu. Gue bisa bikin konten, bisa bikin ini gitu. Untuk ini bisa, untuk itu bisa. Nah, ngobrol-ngobrol ya kan pandemi. Gimana aja pandemi terhadap dunia visual atau VJ sendiri, let's say di entertainment dan corporate di lo,
what happened? Alhamdulillah sih Resolum gue udah lupa. Gue pikir alhamdulillah dia Resolum masih diskon aja. Oh iya, Black Friday bentar lagi. Iya kan akhir tahun nih. Kita biasanya lagi sibuk-sibukan nih. Lagi ngumpulin duit ini. Iya. Ngumpulin. Ya cuman ya itu. Apa yang shifting, apa yang berubah, apa yang akhirnya atau lu mau melakukan manuver apa, dan marketnya responsnya apa gitu. Kalau di gua sih lebih banyak kemarin jadi banyakan tuh lebih ke konsultan gitu doang sih. Jadi gua technical consultant. Technical consultant gitu. Jadi gua dibawa misalnya sama SM atau sama agency. Nih gua mau virtual kayak gini nih gitu. Lu bisa provide apa gitu. Oh ini ada solusi ini gitu. Resolumnya 1-2 lah dipakai gitu. Maksud gua nggak semuanya bisa akomodir itu gitu. Maksud gua karena dia nggak bisa kan on ground itu lebih ya ini Resolum ya itu keluarnya di situ udah ada di depan mata gitu kan. Cuman main flash sama synchronize doang pakai Resolum beneran. Di synchronize tahu juga gua bikin pixel map segitu doang. Udah aduh pusing gitu. Kamera ya. Sekarang kamera tidak juga ini ya semuanya gitu. Jadi ya itu. Tapi ya kalau nggak gitu gimana? Yes. Iya, maksudnya berarti shiftingnya adalah seperti itu kan, ada perubahan yang tadinya lo bisa konsentrasi di visual, sekarang merge dengan kamera section. Lo harus dan menemukan hal-hal baru juga gitu. Jadi kayak vMix, gue kenapa nggak pernah pakai vMix karena mungkin kualitasnya gitu. Kualitasnya mungkin kalau gue beli yang 4K mungkin baru bagus gitu kan. Ternyata di virtual ternyata dia tuh bisa kayak gini-gini gitu. Banyak yang bisa dipakai gitu. Meskipun emang resolusinya mungkin nggak setajam kalau gue lihat di LED gitu atau di mana gitu. Cuman ternyata dia shortcutnya banyak, built-innya banyak gitu. Dia untuk specialty itunya buat gede. Ntar nemu lagi OBS bisa apa? Ternyata dari Amrik, gue nggak mau pakai OBS sama vMix. Gue maunya pakai Wirecast. Kenapa nih Wirecast kok dipakai gitu? Udah ribet makainya gitu. Ternyata ya gitu. Tajam gambarnya kalau vMix gitu kamera gitu. Ternyata backgroundnya gambar JGIS gitu. Nah kayak gitu-gitu. Itu after lo nyobain atau setelah lo cobain sendiri gitu, lo riset berarti kan gitu. Atau ternyata syukur-syukur kemarin karena ada event-event virtual yang gue jadi konsultan yang ngeliat dari belakang, pakai ini, gitu. Terus lo lihat ternyata kecebur jadinya, bukan nyoba-nyoba, nyoba. Jadi during event lo lihat ternyata perbedaannya jadi ada komplain ini. Nah di virtual kan kita ada GR yang berhari-hari gitu untuk nyobain kayak gitu-gitu. Asli. Koneksi lah dari rundown lah, itu koneksi dan itu hanya Tuhan dan koneksi doang yang tahu. Provider doang yang tahu. Jadi kita udah nyiapin semaksimal mungkin, ternyata internetnya, ternyata audiensnya kenapa gitu kayak gitu-gitu. Jadi kita klien kan taunya beres aja gitu. Nah kita memaksimalkan hal-hal kayak gitu ya by the blood. Gua kebetulan tahu virtual itu karena sebelumnya itu ada game-game gitu. Karena game-game itu udah pakai itu untuk broadcast kan. Jadi tahu lah gitu. Basic-basicnya udah tahu gitu. Jadi begitu gua masuk ke situ sebenarnya nggak jauh-jauh amat gitu. Dan dulu waktu gua di TV juga kan banyak yang kayak gitu. Maksudnya secara kerjanya show management, secara show tuh sama lah gitu. Cuman outputnya aja beda gitu. Jadi secara teknikal tuh kita dapat ilmu baru terus berkembang gitu. Tapi secara VJ itu berubah yang tadinya visual joki kita itu jadi visual joki. Jadi saudara jadi virtual joki. Benar virtual joki. Virtual joki. Wah, gokil. Banyak banget nih yang bener yang mau gue obrolin mengenai VJ versus COVID-19 gitu. Tapi udah sejam Jo. Gak kerasa ya. Kita belum makan sore. Belum nyemil. Thank you banget Tommy dari RPTV and VCorp. Semoga sukses terus. Sukses juga bro. Mau house. Kita bisa lanjut ketemu di konten-konten berikutnya. Siap. Thank you. Thank you.